dengar nih. Injil itu yang kita dengar itu Injil Shalom. Sama-sama katakan Injil Shalom. Ya, Efesus 6 ayat 15. Saya mulai dengan ayat itu aja. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Damai sejahtera itu Shalom ya. Jadi kalau saudara dengar ini, oh Injil kabar baik damai sejahtera, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi dakwaan. Tidak ada lagi tuduhan. Tuhan sudah lupa semua dosa kita dan kesalahan kita. Itu shalom, saudara. Itu membuat kehidupan kita itu benar-benar bebas dari tuduhan. Dengar ya. Jangan takut nih. Jangan takut shalom ini. Nanti kita lihat. Ini yang dicari dunia yang tidak pernah ditemukan oleh dunia. Nah, tadi kan saya katakan bahwa shalom yang kita terima itu untuk keberhasilan ini bukan main-main ya. Itu benar-benar shalom Yesus. Coba baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Ya, lihat ya, damai sejahtera Yesus naik ke surga. Yang dia tinggalkan apa? Damai sejahteraku, shalomku. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ku berikan, ku wariskan. Bahasa Inggrisnya bilang dia wariskan damai sejahtera itu. Ya, jadi ketika kita menerima warisan ya, minggu lalu waktu kita belajar bab yang ke-6 ya, itu tentang hak kita ya, hak kita untuk waktu warisan kita untuk menerima semua kemurahan yang tidak layak ini. Nah, itu yang diberikannya itu apa? Shalom, saudara. Sukses, bayangin ya. Sukses, berhasil dalam segala hal, memperoleh Kanaan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera apa, Pak? Damai sejahtera di pikiran, di hati, di keluarga, di hubungan suami istri, anak, keluarga. Wow, mahal sekali tuh, mahal sekali ya. Ku tinggalkan. Damai sejahtera ku berikan tadi kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ingat ya. Apa yang ku berikan bukan yang seperti diberikan oleh dunia. Artinya apa? Dunia juga memberi bawa damai. Damai tanda petik. Tapi nggak sama. Karena ini dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Jadi dunia hanya kenal shalom yang damai yang gimana kalau dunia. Ya, shalomnya dunia tuh kayak apa? Harmoni, mungkin ya gambarannya ketenangan di tepi pantai, seorang pria mungkin sedang duduk minum jus kelapa atau apa, ya di tepi pantai yang tenang, yang wah keadaan luar yang oke gitu. Tapi itu semua rapuh karena hanya tampak luar, ya. Jadi rapuh oleh realitas namanya. Ya, siapa yang sangka kalau kita nonton misalnya apa tadi saya katakan Michael Jackson itu hidup di istana itu. Dia bikin istana sendiri. Ya, dia bisa beli ranjang yang paling istilahnya yang paling mahal, tapi dia nggak bisa beli tidur. Dia bisa sewa dokter. Saudara bayangin ya, saya juga punya teman-teman dulu orang-orang yang sangat-sangat kaya, dan dia berkata gini, Pak Melki, saya mah kalau sakit ke Singapura, kemana, gampang katanya. Seolah-olah damai sejahteranya itu, damainya itu karena dia punya uang banyak. Jadi kalaupun dia sakit, dia bisa pergi ke rumah sakit di luar negeri. Masalahnya gini, terbatas. Kalau uangnya pun nggak terbatas, kemampuan dokter atau rumah sakit untuk menyembuhkan bisa terbatas. Wah Pak, Bapak mah stadiumnya udah lanjut, udah nggak bisa ditolong. Umur Bapak mah tinggal 5 bulan lagi. Di situ baru, ya dia bawa dia itu benar-benar frustrasi. Kita enggak. Amin. Ya, jadi
dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini bicara apa? Secure. Sama-sama kata secure. Jadi hati kita tuh nggak gelisah dan gentar, bukan karena gini, saya perintahkan ya, jangan gelisah dan gentar, bukan. Tuhan supply salomnya di dalam hati, di dalam pikiran kita yang tidak sama ya. Padahal kita udah dijejelin nih sama ilmu dari luar, dari motivator mungkin. Wah, zona nyaman, harus keluar dari zona nyaman. Saya pernah dengar juga bahkan pendeta-pendeta khotbah, kita harus keluar dari zona nyaman. Ya bukan nyaman terus malas-malasan, makan tidur bangun, makan lagi tidur lagi. Bukan saudara ya. Shalom itu jauh melebihi itu. Ya, jadi shalomnya, sama-sama katakan shalomnya ya. Itu selalu dari dalam keluar. Inilah ketenangan sejati, inilah ketenangan yang dikatakan orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi ya, atau apa? In the secret place ya, di dalam tempat rahasia Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 kan banyak orang hafal ya. Duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, itu benar-benar shalom. Posisi. Ya, jadi seperti dikatakan ya, seperti Raja Wali itu memiliki anak-anak kan, anak-anaknya itu di bawah sayap induknya. Tenang. Makanya diberi gambaran gitu. Ada suatu kompetisi pelukis gambar dengan tema ketenangan atau kedamaian. Semua gambar pohon apa atau gunung, pantai atau suasana yang sejuk, yang nyaman. Tapi ada orang yang menggambar dengan suasana badai. Kacau balau semua. Ya. Ada tebing dihantam gelombang. Tapi di dalam tebing ada gambar sekecil aja. Ada burung Raja Wali yang sedang melindungi anak-anaknya. Dan anak-anaknya tenang, teduh di bawah sayap induknya. Jadi kenapa mesti gitu, Pak? Karena sekeliling kita ya nggak shalom memang. Coba bayangin. Udah COVID-19, terus pasang masker, nanti sebentar dengarnya krisis ekonomi, krisis global. Orang-orang dari Indonesia pengen tinggal di Amerika, pengen tinggal di luar negeri, di tempat negara-negara maju. Krisis juga, krisis sosial. Wah, orang Asia, ya ada teman saya, waduh, sekarang anak saya nggak tenang nih. Dulu suruh belajar karate, nggak mau sih. Ya ada kayak gitulah. Ya kenapa? Karena dipoyokin orang ya, apa sama orang-orang rasis ya, rasis. Nah, sehingga shalom yang kita peroleh ini ya, shalom Yesus kan. Jadi ini kasih karunia ini sifatnya shalom, sifatnya damai sejahtera. Jadi kalau nggak damai, saudara pikir ini kasih karunia. Tuhan itu gua kasih yang buat nyenengin kamu aja. Saudara, kalau saya buang terus terang aja. Bapak kalau gitu mau yang enak-enak aja. Karena saya yakin bahwa Bapak kita itu, kalau saya ada Bapak aja, kasih anak saya aja kasih yang terbaik. Ya tapi kan belum tentu enak, Pak. Betul. Karena itu diajarkan. Ya, misalnya apa sih enaknya, Pak? Misalnya angkat-angkat besi gitu. Enak kalau misalnya kita tahu hasilnya, jadi tangannya jadi, ototnya jadi bertumbuh misalnya. Ya itu beda dengan orang yang diwajibkan dan diharuskan dan dia melakukan hal yang sama tapi dengan tidak dengan sukacita gitu. Bukan begitu ya. Saudara percayalah. Kalau saudara berdoa, saudara juga bersukacita. Saudara baca Alkitab, saudara bersukacita. Bayangin. Bahkan saudara misalnya, waduh saya sukacita banget bisa memberi perpuluhan misalnya. Kenapa? Hidup saya diberkati.
Saya melakukan bukan apa? Bukan saya harus diwajibkan, tetapi karena saya mendapat pewahyuan dari Tuhan. Itu beda sekali, saudara, sifatnya. Ya, dan shalom Tuhan Yesus itu mengatasi krisis atau masalah yang besar, bahkan yang terbesar dalam kehidupan kita. Mengatasi segala akal, makanya dibilang ya. Filipi 4 ayat 7. Dikatakan gini, damai sejahtera Allah, ya. Tapi jadi kalau saya bilang gini, damai sejahtera Allah, itu shalomnya Yesus tuh. Yang melampaui secara segala akal, ya. Jadi melampaui, aduh saya udah habis akal Pak Melki, ngadepin anak saya, menghadapi suami saya, menghadapi pekerjaan, keuangan, usaha. Saya udah habis akal. Ada yang melampaui, ya, segala akal, yaitu damai sejahtera Allah. Benar-benar. Dan terbaliknya tuh khawatir. Jadi khawatir tuh mencekek sebenarnya. Jadi ya ini intermezzo aja sedikit ya. Jadi kalau orang khawatir tuh sebenarnya mencekek saluran yang sebenarnya terus mengalir. Nanti kita baca ya, damai sejahtera Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaannya seperti gelombang-gelombang laut tidak pernah berhenti. Nggak bisa berhenti kecuali kita pencet sendiri. Dengan apa? Dengan khawatir. Karena khawatir itu saudaranya ketidakpercayaan. Ya dia khawatir, ada Tuhan tapi khawatir. Kan nggak nyambung. Memelihara hati dan pikiranmu, tuh lihat ya, tadi kan memelihara hatimu, jangan takut. Sekarang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, jangan takut juga. Kalau kita baca ayatnya, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ya, jadi poinnya saya cuma mau bilang gini, ini melampaui segala akal. Jadi kalau saudara masih beranggap nggak bisa Pak, no pain no gain Pak. No, kalau nggak kerja keras nggak akan berhasil. Ayolah, ya bukan jenis yang itu memang. Udah gitu terus terang aja saya ngomong ya. Tapi sifatnya kekal ya, saya bacakan nih benar-benar yang tadi saya udah quote ya. Yesaya 48 ayat 18. Ngomong-ngomong saudara, ayatnya ada ya, Mika munculin tuh. Jangan diulangin lagi Mik. Ya, kita ikut baca. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita sering baca, lama-lama firman itu menjadi dalam kehidupan kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, mesti dihafalin Pak. Bagus, memang betul dihafalin bagus. Tapi akan menjadi bagian tuh hafalnya lebih hidup gitu ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering tuh ya. Ya Pak, tapi kan ada syaratnya kan. Sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintahku. Saya udah katakan ya, kita di bawah kasih karunia tuh luar biasa banget enaknya ya sebenarnya. Pokoknya kalau apabila, sekiranya, jikalau, itu semua di bagian itunya tuh udah ditanggung oleh Yesus. Luar biasa ya, luar biasa. Damai sejahteramu akan seperti sungai. Nah, itu damai sejahteramu artinya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita kan jadi damai sejahtera kita. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Berarti apa tuh? Segar terus ya. Ada orang bilang ini kan, kalau kita minum di sungai itu nggak pernah minum yang kemarin, ya baru terus, ya betul lah ngalir kan. Dan kebahagiaanmu, lihat ya, kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya apa? Continue. Gak pernah berhenti. Ada lagi. Kalau sudah ke pinggir pantai, lihat gelombang, terus ada lagi, datang lagi, susul menyusul. Cobalah. Mulai bulat gitu percayanya. Oh, jadi Injil yang Bapak beritakan itu Injil Shalom Pak, yang kayak gini ya Pak? Iya, gak dikurang-kurangin sama saya. Gak mau.